warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gamal. Saya mahasiswa dari Al-Aqidah Al-Hashimiyah, jurusan Ahwal Asy-Syasyiyah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan pembagian tugas di peradilan agama dalam mata kuliah Manajemen Administrasi Peradilan Agama. Susunan pengadilan diatur dalam bab 2 pasal 6 sampai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 6 menetapkan bahwa pengadilan terdiri dari pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Secara vertikal, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama ini berpuncak pada Mahkamah Agung sebagaimana pengadilan negeri tertinggi. Secara horizontal, susunan pengadilan agama berkedudukan pada setiap kota madya atau kabupaten. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan pada setiap ibu kota provinsi. Susunan organisasi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan seterusnya. Ayat 1, pasal ini menentukan bahwa susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan, panitera, sekretaris, dan jurusita. Sedang ayat 1 menetapkan tentang susunan pengadilan tinggi agama yang terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Struktur organisasi pengadilan agama. Struktur organisasi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut adalah 1. Struktur pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. 2. Struktur pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris. A. Struktur pengadilan agama. Struktur organisasi pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. 1. Pimpinan pengadilan. Pimpinan pengadilan agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan Mahkamah Agung. 2. Hakim. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. 3. Panitera. Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan jurusita. Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. 4. Sekretaris. Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan.
wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. 5. Jurusita. Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya jurusita dan jurusita pengganti, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan. Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Pembagian tugas para personal struktur pengadilan agama. 1. Ketua Pengadilan Agama bertugas: A. Mengatur pembagian tugas para hakim. B. Pembagian semua berkas atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. C. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut. Tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. D. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. E. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. F. Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita. Hakim bertugas: A. Membantu pencari keadilan. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. B. Mengatasi segala hambatan dan rintangan. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. C. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Pasal 130 HIR garing pasal 154 RBG. D. Memimpin persidangan. Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. E. Memeriksa dan mengadili perkara. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. F. Meminutir berkas perkara. 184 ayat 3, 186 ayat 2 HIR. G. Mengawasi pengayoman kepada pencari keadilan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. H. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. I. Mengawasi penasehat hukum. 3. Wakil ketua bertugas: A. Membantu ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari. B. Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan. C. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya. 4. Panitera bertugas: A. Menyelenggarakan administrasi perkara dan tur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. B. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, buat putusan atau penetapan majelis. C. Menyusun berita acara. D. Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. E. Membuat semua daftar perkara yang diterima kepaniteraan. F. Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. G. Bertanggung jawab atas penguraian berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. H. Memberitahukan keputusan first take dan putusan di luar hadir. I. Membuat akta-akta. J. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. K. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas negara. Wakil panitera bertugas: A. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatatnya sidang pengadilan. B. Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik, dan lain-lain. C. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan. D. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. 6. Panitera muda gugatan bertugas: A. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. B. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan, dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.
C. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan. D. Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya. E. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya. F. Menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali. G. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum. Panitera pengganti bertugas: A. Membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. B. Membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan atau penetapan sidang. C. Melaporkan kepada panitera muda gugatan atau permohonan pada petugas meja kedua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-alasannya, amar putusan sela kalau ada, perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut. D. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan atau permohonan petugas meja ketiga apabila telah selesai dimintanya. Jurusita atau jurusita pengganti bertugas: A. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang dan panitera. B. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. C. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah. D. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah. E. Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. F. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya. G. Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan agama yang bersangkutan. Sekretaris bertugas: A. Menyelenggarakan administrasi umum. B. Membuat program jangka panjang dan pendek pelaksanaan dan pengorganisasiannya. C. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum. Wakil sekretaris bertugas: A. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi umum, yaitu yang berhubungan dengan bidang umum, keuangan, dan kepegawaian. B. Mengawasi atau mengontrol bidang umum, keuangan, dan kepegawaian. C. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. D. Membuat dan menandatangani kontrak atau surat perintah kerja, penelitian penawaran, berita acara setelah terima barang dan surat-surat lain yang pengadaan barang dan jasa.